Makanya di sekolah-sekolah itu membludak pendaftarnya. Perbedaan yang sangat mencolok antara PPDB dan SPMB ini Pak Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Heral. Kembali lagi dalam podcast Heral Social dalam program Wakil Kita. Alhamdulillah di siang hari ini kita datang berkunjung langsung di kantor DPRD Kota Makassar. Kita akan bertemu dengan narasumber, petahana, politisi, aktivis muslim, pengusaha juga, dan dikenal dengan visi misi yang sangat visioner bagi warga Kota Makassar, sehingga pada pemilihan 2004-2029 ini mendapatkan suara lebih dari 8 ribuan. Benar. Alhamdulillah di siang hari ini tim Heral mendapatkan kesempatan, ya. Kita mendapat kesempatan dalam program podcast kali ini untuk membicarakan tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang kita kenal. Bagaimana tantangan dan solusinya? Kita akan langsung ke narasumber kita, Bapak Mulis Misbah. Mari kita perkenalkan narasumber. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan memperkenalkan diri. Ya, gimana Nama kabarnya, Insinyur Pak Haji Dewan? Muhlis Ahmad Misbah, anggota DPRD Kota Makassar. Sekarang ada di Komisi D, Komisi D. bergabung di Praksi Mulia, berasal dari pemilihan Dapil 1, Dapil 1 Kecamatan Makassar, Pocini dan Ujung Pandang. Suaranya lebih 8.000. 8.000 lebih. Luar biasa. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, Pak. Masih di Partai Hanura, Pak. Masih di Partai Hanura. Jadi ada kado spesial ini, Pak. Ya. Dari teman-teman Heral sebelum kita masuk ke inti Ya. tema, sudah ada pantun Ya. yang disiapkan untuk khusus dari kakak dewan kita, dari Siap. teman-teman Heral sudah siapkan. Jadi kita siapkan pantunnya yang sudah jauh hari sebelumnya untuk kamu list langsung. Jadi Sobat Heral, berlayar sampan di pagi yang cerah, angin berhembus membawa sebuah kisah, bijak bicara penuh hikmah, Muhlis Misbah yang penuh dengan amanah. Cakep. Satu lagi, masih ada lagi Sobat Heral. Mentari pagi, sinari semesta. Burung bernyanyi di dahan yang rindang. Muhlis Misbah, tokoh bangsa, mengabdi tulus dengan hati nurani. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang sekelumit tentang sistem penerimaan murid baru di Kota Makassar. Penerimaan murid baru ini selalu menjadi sorotan yang sangat fenomenal pada di tiap tahun, baik itu di awal tahun maupun di akhir tahun, sehingga sistem pendaftaran hingga distribusi sekolah menjadi fokus utama bagi orang tua siswa baru yang masuk ataupun yang sedang menjalani persekolahan. Kali ini kita ngobrol bareng dengan Pak Dewan, anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Muhlis Misbah dari Komisi D, untuk membahas sistem penerimaan regulasi. Mungkin kita berbicara tentang regulasi, ya. Jadi mungkin saya mau bertanya mungkin sedikit Pak, ada beberapa poin yang kami sudah siapkan tentang penerimaan murid baru. Ya, sekarang kita kenal dengan SPMB. SPMB. Dulu kan namanya Ya. PPDB, penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik. Sekarang di tahun 2025 berubah menjadi SPMB, sistem penerimaan murid baru. Dari perubahan nama itu apa ada sistem yang ikut berubah? Sebenarnya secara spesifik, secara umum tidak terlalu ada yang banyak berubah. Intinya hampir sama saja karena di SPMB ini masih tetap pakai jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur mutasi. Jadi masih ada yang diadopsi dari sistem PPDB dan Ya, cuman SPMB mungkin tadi. karena ini pergantian nama karena belum disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan, kebetulan Kabid yang membidani ini kemarin dari Jakarta konsultasi dengan Kemendikbud, belum ada penjelasan secara resmi, tapi intinya adalah untuk informasi yang kami dapatkan dari mereka bahwa masih seperti jalur yang lalu, jalur afirmasi, domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi. Cuman mungkin yang mendasar yang diperketat sekarang Mendikbud adalah kuota setiap kelasnya. Oh, ada kuota dari Iya, kemarin kan itu karena memang program wali kota bahwa semua anak harus sekolah. Makanya wajib sekolah. ya wajib sekolah. Makanya harus sekolah, wajib dan harus sekolah.
Makanya di sekolah-sekolah itu membludak pendaftarnya sampai melebihi kuotanya, sampai kemarin ada anak-anak yang hampir tidak mendapatkan nomor depodik. Syukur alhamdulillah setelah dikonsultasikan ke Kemendikbud, syukur alhamdulillah sudah mendapatkan kuota depodik dari kementerian. Informasi yang saya dapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar bahwa sekarang ini SMP cuma mendapatkan 32 meja dalam setiap kelas dan untuk SD 28. SD 28 meja. Nah, ini tantangan menurut saya buat Dinas Pendidikan Kota Makassar, mengingat anak-anak kami semuanya di Makassar ini antusias untuk bersekolah. Jadi sehingga muncul perbedaan yang sangat mencolok antara PPDB dan SPMB ini, Pak Dewan. Perbedaan yang paling mencolok secara spesifikasi dari sisi mana ini, Pak Dewan? Apa Ya dari segi kuota tadi ini, kuota yang menurut saya lihat ini secara untuk sementara sangat dibatasi. ya. Nah, oleh karena itu mungkin dalam waktu dekat ini kami dari DPRD Kota Makassar khususnya yang diberi kewenangan dan tanggung jawab di Komisi D, Baik, Pak. yang bermitra dengan Dinas Pendidikan akan memanggil Ya. untuk rapat kerja kepada Dinas Pendidikan yang membidani ini untuk meminta penjelasannya perihal yang menurut saya ada perubahan ini yang pengurangan kuota per kelasnya ini. Solusinya seperti apa? Ya, betul. Insya Allah saya belum bisa jawab di sini karena kami belum Ada gambaran kiranya kapan akan diberikan panggilan untuk mendengar secara langsung? yang jelasnya dalam waktu dekat ini. Iya, dalam waktu dekat tadi. Karena ini kami ini baru pulang sidak tadi. Dari sidak, Pak? Iya, dari sidak. Mungkin bisa disampaikan dalam program sidak tadi sempat ada bocoran kita dengar langsung ada sekolah yang dikunjungi Pak Dewan. Jadi tadi kami dari Komisi D melaksanakan sidak di 3 tempat. Di 3 tempat. Iya, di 3 tempat. Itu sekolah atau SMP, SD bagaimana? 3 tempat. Tempat pertama tadi itu kita datang sidak di rumah sakit Puskesmas Ujung Pandang Baru. Ujung Pandang Baru. Iya, karena ini kan rumah sakit sejak pembangunannya 2018 sampai hari ini belum berfungsi. Masih terkatung-katung. Dari 2018 sampai hari ini. Pendiriannya pembangunannya sejak 2018. Iya. 2018, 2019, 2020, 21, 23, 24. Hampir sudah 6 tahun. Itu belum optimal. Belum maksimal. Belum jadi bahkan. Oleh karena itu kan kemarin memang ada Covid kemarin. Jadi ada temuan tadi waktu sidak, Pak. Temuan itu kan kewenangan daripada BPK dan Inspektorat dan APH. Tapi kami tidak melihat ke situ. Yang jelasnya yang kami lihat adalah apa kendala-kendalanya. Nah, insya Allah hari Jumat juga kami akan panggil hari Jumat pagi ini lusa. Pihak rumah sakit. Kami akan panggil Dinas Kesehatan untuk memberikan penjelasan perihal ini karena ini menurut saya menurut kami harus diselesaikan dengan cepat. Ya. Jangan sampai ada pembiaran di dalam yang ada permasalahan pihak pengelola di sana tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah kota. Memang ada unsur kesengajaan sampai ada unsur kesengajaan pasti tidak ada. Yang ada di sana selet ini mangkrak tadi ini kontraktornya lari. Kontraktor. Ya, kontraktor lari. Tapi itu kan kedepannya itu kan kewenangan HPH untuk memeriksanya sejauh mana. Nah, yang kami ini tadi ini saya sampaikan sama teman-teman adalah bagaimana kami memberikan solusi. Bagaimana pembangunan proyek yang ini kan proyek besar. Ya, kurang lebih 80 miliar anggarannya kalau tidak salah. Anggaran 80 miliar. Iya, yang betul-betul dinanti-nanti oleh semua masyarakat Kota Makassar khususnya yang berdomisili di Kecamatan Tallo dan sekitarnya. Ya. Dan ini bangunan ini cukup mewah. Di sana cuma belum selesai. Oleh karena itu kami ingin memanggil Dinas Kesehatan untuk memberi kita rapat kerja sama-sama insya Allah hari Jumat Jumat ini. Supaya kami bisa minta penjelasan dari beliau apa sih supaya kita bisa mencarikan solusi, memberi solusi. Iya, untuk melanjutkan pembangunannya. Ya, betul. Karena ini jujur keberadaan Puskesmas Ujung Pandang Baru ini sangat dinantikan oleh masyarakat Kota Makassar khususnya yang berdomisili di Kecamatan Tallo dan sekitarnya. Betul. Tempat sidak yang kedua adalah Sekolah Dasar SD Negeri 1 Tamalandrea. SD 1 Tamalandrea. Iya, yang tepatnya itu di Kompleks Bumi BTP. Bumi Tamalandrea Permai. Ya, BTP. Setelah kami sidak juga
kami sangat apa namanya? Waktu sidak ada mungkin infrastruktur sekolah yang rusak atau Ya, itu di situ sekolah itu fasilitas hampir setiap tahun terendam banjir. Setiap tahun Terendam langganan banjir. ini. Langganan banjir. Jadi selama tiap tahun itu tidak ada perhatian khusus dari pemerintah kota atau Inilah hasil sidak kami yang akan kami laporkan kepada pemerintah kota bahwa sekolah ini ternyata seperti ini keberadaannya. Ya. Keadaannya setiap tahun. Oleh karena itu mungkin pemerintah kota perlu pemerintah kota memberikan anggaran. Apakah memindahkan sekolahnya atau melakukan renovasi seperti itu? Ataukah merenovasi atau membangun di situ. Karena kan sekarang mencari lahan yang sudah agak sulit. Jadi mungkin solusi yang tepat adalah membangun sekolah itu menjadi 2-3 lantai dan mengangkat lantai pertama itu kita angkat dasarnya supaya tidak berdampak sama banjir lagi kalau misalnya musim hujan tiba. Yang kedua, bangku-bangku sekolahnya juga sudah banyak yang tidak layak pakai. Akibat terendam banjir. Iya, akibat terendam banjir tiap tahun. Oleh karena banyak lah yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar, khususnya di daerah Biringkaya dan Taman Andrea. Betul, Pak Dewan. Sidak yang ketiga yang terakhir di Rumah Sakit Dayak. Rumah Sakit Dayak. Ya. Berarti hari ini 2 rumah sakit. Dua rumah sakit. Rumah sakit Dayak yang kita sidak tadi pelayanannya. Iya, pelayanannya dan keluhan itu kayaknya. Iya, pelayanan dan lain-lainnya. Betul. Jadi kalau menurut kami tadi itu di Rumah Sakit Dayak sebenarnya memang belum maksimal. Tapi kami sudah menyampaikan tadi kepada PLT direktur rumah sakitnya bahwa rumah sakit itu harus dikelola dengan baik. Karena separuh kesembuhan orang yang sakit adalah pelayanan yang baik. Betul. Jadi bukan cuma karena obat, bukan cuma karena medis, tapi separuh dari kesembuhan pasien itu adalah pelayanan yang baik. Oleh karena itu kita sampaikan kepada mereka untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada pasien, kepada masyarakat yang datang berobat di Rumah Sakit Dayak. Memang ada beberapa kendala yang kami temukan di sana adalah ada beberapa ruangan perawatan tidak terpakai. Ketidak terpakaian ruangan ini karena adanya kebocoran dari lantai atasnya. Adanya kebocoran kamar mandi. Jadi lantai atas ini ada kamar mandi. Ada kamar mandi, otomatis di bawahnya itu nggak bisa dipakai. Gitu. Ya, nggak bisa dipakai. Nah, oleh karena itu kami minta dibenahi, dan pembenahannya itu mungkin pembiayanya itu ada di biaya perawatan. Betul. Ya, biaya perawatan. Oleh karena itu semua kita atensi. Yeah. Kenapa? Supaya masyarakat betul-betul mendapatkan pelayanan yang maksimal. Betul. Nah, ini kan tidak maksimal karena ada kamar yang tidak terpakai. Sementara memang rumah sakit Kota Makassar, rumah sakit untuk Kota Makassar cuma di Dayak. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini rumah sakit Ujung Pandang baru bisa selesai dan melanjutkan pembangunan rumah sakit Batuaraya. Terkait rumah sakit, Pak Dewan, sedikit kita bertanya. Pengawasan khusus atau fungsi khusus dari DPRD melihat yang tadi fasilitas dengan pelayanan yang sering kita soroti di rumah sakit daerah kita, Rumah Sakit Dayak dan Rumah Sakit Batua yang kita harapkan akan berjalan nantinya, ada tidak program dari pihak DPRD Kota Makassar dalam fungsi pengawasan yang secara berkala selain dari melakukan sidak tadi ini, Pak? Ya, itu sudah pasti bahwa kami di DPRD kan sebenarnya fungsi utamanya kan pokoknya itu 3. Ya. Memberikan pengawasan, memberikan anggaran dan membuat undang-undang, membuat perda maksudnya. Nah, jadi pengawasan ini memang setiap saat harus ditingkatkan, harus dilanjutkan, bukan cuma melalui sidak-sidak. Sidak itu secara kelembagaan untuk kita melihat mengawasi suatu objek, tapi secara pribadi juga kami bisa melakukan pengawasan. Intinya adalah pengawasan itu adalah untuk kebaikan masyarakat. Betul, tujuannya untuk bisa mensejahterakan masyarakat Kota Makassar. Sedikit kembali kita ke masalah pendidikan. Ya. Yang tadi sempat kita bahas ada perbedaan yang sangat mencolok antara PPDB dan SPMB tadi, Pak Dewan. Ya, mungkin mengenai mekanisme pendaftarannya dulu, Pak Dewan. Yang kemarin kita dengan sistem zonasi atau yang sekarang pendaftaran online. Dulu kan sempat ada informasi katanya Pak Dewan ya, seorang ibu yang ingin mendaftarkan anaknya di sebuah sekolah itu terpaksa harus menggunakan meteran untuk membuktikan jarak. Nah,
kita berharap dengan adanya SPMB ini hal-hal yang seperti itu kan tidak terulang lagi. Nah, menjadi pertanyaannya sekarang, apakah ada perubahan dalam mekanisme pendaftaran online atau zona sekolah yang lebih terbuka lagi? Seperti yang saya jelaskan tadi, Dek, bahwa PPDB dan SPMB ini setahu saya masih pola lama yang dipakai itu yaitu sistem domisili, afirmasi ya, yang tidak mampu tadi ini, prestasi dan mutasi. Nah, sebenarnya kendala-kendala yang kemarin-kemarin kan sebenarnya begini, pemerintah sebenarnya itu melaksanakan ini yang pernah saya pertanyakan ya, kenapa, apa sih dasar pemerintah melaksanakan dasar domisili? Ya, domisili ini supaya anak-anak ke sekolah ini tidak menggunakan kendaraan pribadi. Karena kenapa? Rumah tempat tinggalnya dekat dengan sekolahnya. Nah, cuman di dalam perjalanan mungkin sistem juga yang terlalu akurat 100%, banyak kendala-kendala tadi. Seperti tadi itu ada orang tua yang mau mengukur misalnya. Nah, kendala yang kedua adalah masih banyaknya mindset dari orang tua kita bahwa disekolahkan sama anak-anaknya di SD dan SMP unggulan. Nah, makanya pemerintah kota sekarang ini mencoba membuat regulasi sistem bahwa semua sekolah sama. Jadi sudah tidak ada pembedaan ini sekolah unggulan. Tidak ada sekolah unggulan, ini sekolah. Ya. Dihilangkan kesan itu dan semua sekolah-sekolah baik mungkin yang di lorong-lorong itu nanti akan diberi fasilitas seperti di SMP-SMP unggulan dan SD-SD unggulan. Fasilitas yang merata. Termasuk guru-gurunya. Tenaga pendidik. Iya, tenaga pendidiknya. Supaya tidak ada lagi mindset bahwa di sekolah ini adalah favorit, di sekolah ini adalah unggulan. Supaya orang tua merasa bahwa sekolah semua sama. Dan memang sebenarnya kalau kita bercermin tentang kesuksesan dan masa depan seorang anak, sekolah bukanlah hal yang menentukan. Ini yang perlu dipahami. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada semua orang tua, jangan kita terkecoh, Bu, bahwa disekolahkan anak di sekolah favorit, sekolah unggulan itu bisa sukses, belum tentu. Begitu banyak orang sukses sampai hari ini, bahkan Dahlan Iskan seorang mantan menteri itu di sekolah yang tidak di sekolah dari pinggir sungai. Bukan sekolah favorit. Bukan sekolah favorit. Nah, jadi mindset semuanya yang salah dari orang tua kita ini. Oleh karena itu, tugas pemerintah Kota Makassar ini adalah memberikan semua fasilitas kepada semua sekolah, baik dari fasilitas fisik maupun fasilitas non fisik seperti misalnya guru, atau tenaga pendidik yang unggul, yang super, supaya itu tadi bisa menyamakan dengan sekolah-sekolah unggulan. Berbicara mindset, berbicara mindset karakteristik orang tua siswa, kan semua tidak sama, Pak Dewa. Malah ada yang merasa anak saya ini memiliki kemampuan di atas rata-rata, memiliki kemampuan, dia anggap anaknya pintar, betul. Namun berada posisi di daerah pinggiran Kota Makassar yang sulit menjangkau sekolah unggulan tadi, sekolah favorit tadi, sehingga muncul pemikiran, stigma, paradigma berpikir dari orang tua, sistem yang ada sekarang itu sistem yang tidak merata. Muncul. Bagaimana menyikapi cara berpikir yang seperti itu tadi? Apakah tidak ada langkah-langkah dari pemerintah kota ataupun pihak dari DPRD untuk memberikan sosialisasi langsung kepada orang tua tadi, Pak Dewa? Ya, makanya salah satu kegiatan hari ini saya sampaikan kepada semua orang tua bahwa sekarang itu Bapak Ibu, orang tua murid dan orang tua siswa, pemerintah kota sekarang ini sudah mendistribusikan semua tenaga pendidik ke semua sekolah SD, SMP, bukan cuma di unggulan, supaya merata tenaga pendidiknya. Yang kedua, baru sekarang ini kita mulai membenahi fasilitas sekolah supaya menjadi baik. Daripada menjadi tantangan tersendiri bagi menjadi baik. Makanya saya bilang mudah-mudahan kami di pemerintah Kota Makassar ini memberikan porsi anggaran yang lebih kepada pendidikan, atau pendidikan misalnya. Tapi syukur alhamdulillah sebenarnya sekarang ini apalagi ada program baru Bapak Wali Kota, pakaian gratis. Pakaian gratis untuk siswa baru. Siswa baru di 314 SD di Kota Makassar dan mengcover seluruh SD di Kota Makassar. Ya, mengcover, tidak ada kecuali. 314 SD yang murid barunya. Itu berhak mendapatkan pakaian gratis dari Merah Putih
dan pramuka. 2 pasang. Iya, 2 pasang. Terus Itu sudah berjalan Pak Dewan? belum, sampai tahun ini insya Allah berjalan. Dan SMP di 55 SMP yang ada di Kota Makassar. 50 SMP, 55 SMP. dan 300 lebih untuk SD. 314. 314. Ya. Nah itu pakaian gratisnya nanti untuk sementara ini masih yang siswa baru dengan murid baru. Ya. Tidak menutup kemungkinan ada program yang siswa yang sudah berjalan juga. Ya, Pak. tergantung adanya kita. Ya. Tapi yang jelasnya satu langkah maju yang dilakukan oleh Wali Kota Mulia, Bapak Mudapri Arifudin dan Ibu Alia Mustika Ilham, bahwa tahun ini sudah mulai anak-anak kita yang masuk baru sekolah SD dan SMP menikmati seragam gratis. Ada spesifikasi tersendiri bagi penerima Pak Dewan? Tidak ada. Misalnya dia keluarga mampu tapi Hampir tetap semua yang bersekolah di negeri. Berarti semua hak sama di Iya. biarpun dia masuk golongan Ya, keluarga mampu tetap dapat. hampir semua. Hampir semua. Hampir semua. Luar biasa ya. Jadi kita harus mensupport program pemerintah kita, Ya. DPRD Kota Makassar dan pemerintah kota. Dan itu anggaran yang disiapkan kurang lebih 18 miliar. 18 miliar untuk penganggaran Penganggaran gratis. baju gratis itu. Baju sekolah gratis 2 pasang tadi di 314 sekolah dan 50 SMP. 55. 55 SMP. Mungkin yang menjadi kendala sih biasanya Pak Dewan, minta maaf ini Pak Dewan, ya dengan adanya sistem-sistem seperti itu, kita berbicara tentang penerimaan. Kemarin sempat beredar di pesan berantai di WhatsApp, adanya calo-calo gitu di sekolah-sekolah. Bagaimana menyikapi itu Pak Dewan? Jadi melalui calo ini bisa masuk anaknya di daerah ini, sekolah ini. Bagaimana pihak dari DPRD khususnya Kakak Misbah sendiri Pak Dewan untuk menyikapi seperti itu? Itu sebenarnya calo-calo itu adalah virus. Ya. Virus yang memberatkan kepada kedua orang tua murid dan kedua orang tua siswa. Oleh karena itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu juga makanya saya bilang tadi dalam waktu dekat ini kami akan memanggil Kadis Pendidikan dalam hal di PLT-nya mungkin Bapak Andi Bukti, iya, untuk memberikan penjelasan kami mungkin beserta dengan kabit-kabitnya bagaimana sih solusi dengan adanya pembatasan kuota di setiap kelas untuk penerimaan siswa baru. Kalau saya intinya selalu harus kita mencari solusi supaya ini anak-anak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ya, luar biasa perbincangan kita, Sobat Era sangat tegang ya. Sedikit kita keluar dari area pembahasan dulu, biar lebih rileks dulu. Kakak Dewan masih aktif di DMI? Saya masih aktif di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatan sosial tak masih aktif? Masih aktif. Urus Iya. masjid? Urus masjid, urus orang mati, urus orang sakit, urus umat masih aktif. Betul, betul. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu yang tidak pernah lepas dari, sejak berapa tahun yang lalu Kak? Sudah aktif di kegiatan muslim seperti itu? Saya bahkan sebelum jadi anggota DPRD. Sebelum jadi anggota Iya, sebelum jadi anggota DPRD. Sudah aktif di Sudah aktif lembaga di muslim, DMI, DMI, sudah aktif mengurus masjid, Dewan sudah Masjid aktif Indonesia. mengurus umat sebelum anggota DPRD. Jadi semua itu kegiatannya ikhlas murni untuk umat semua. Iya. Kegiatan Jelas karena sosialnya. umat. Mungkin bisa di-spill sedikit Pak Dewan untuk Sobat Era. Maksudnya kiat-kiat untuk genset lebih perhatian kepada umat seperti apa ini? Iya. Jadi kalau kita masih memang merasa beragama Islam, ya kan, Nabi kita mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya kan, ya, bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita bagaimana berusaha bermanfaat meskipun saya tidak bisa terlepas dari dunia politik antara dipilih dan memilih. Betul. Tapi saya tidak pikirkan itu. Saya melaksanakan kebaikan itu, mau pilih ya syukur alhamdulillah, ya tidak dipilih juga tidak apa-apa. Ya. Tapi saya berpikir bahwa tidak ada yang sia-sia dilakukan. Betul, betul. Ya. Apapun yang kita lakukan pasti itu yang akan datang. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, pasti dan yakin hukum alam pasti kembali kebaikan itu. Begitupun sebaliknya. Apa yang kita tanam itu pula yang itu yang akan tumbuh. Betul. Ya, jadi dengan keyakinan itu semua tidak ada yang menjadi beban. Saya bahkan pernah membantu keluarga yang satu rumah tidak memilih saya dan datang ke rumah saya minta dibantu ingin melahirkan anaknya, lahir kembar. Dia sama sekali tidak punya uang, tidak punya KIS, tidak punya BPJS. Dan waktu saya temui dia, saya sudah pastikan bahwa orang itu tidak memilih saya. Tapi Pak Dewan tetap membantu? Saya tetap bantu. Dan syukur alhamdulillah istrinya sudah melahirkan dengan selamat di Rumah Sakit Dayak. Iya. Mungkin saya sedikit bertanya Pak Dewan, di periode sebelum jabatan yang sekarang di 2024 ini,
kan ada mungkin ada program-program yang tidak tercapai. Bagaimana di tahun periode 2004-2029 ini? Kira-kira program yang lama itu tetap kita lanjutkan? Iya. Atau Jadi ada program yang baru dari jujur selama seorang saya mahasiswa? menjadi anggota DPR kan saya pernah diberi tanggung jawab di tugas Komisi B. Baru pindah ke Komisi B. Sekarang ini di periode kedua, di tahun pertama saya dikasih amanah di Komisi D. Komisi D. Yang membidani kesehatan dengan pendidikan dan lain-lain. Jujur selama di periode saya menjadi anggota DPRD, dulu anggaran pembelian kain kapan saja itu di 300 juta, sekarang sudah 800 juta. Jadi tidak ada lagi masyarakat Kota Makassar yang tidak mampu, yang tidak bisa mengakses kain kapan kalau keluarganya meninggal dunia. Luar biasa. Melalui kesempatan ini saya sampaikan cara pengambilannya sederhana. Ya, mungkin bisa disampaikan warga Kota Makassar, Pak. Cara pengambilannya sederhana. Cuman bermodalkan KTP, KK, surat keterangan meninggal dan surat keterangan tidak mampu dan surat permintaan kain kapan di kantor lurah. Pak Dewan, bagaimana kalau meninggalnya di hari Sabtu dan hari Minggu tertutup kantor lurah? Iya. Cukup tetap datang di dinas sosial membawa KTP, nanti hari buka kantor lurah baru dibawa berkasnya. Oh, jadi misalnya ada yang berdukanya di hari Sabtu Minggu. Di hari Sabtu itu bisa langsung ke dinas sosial. Membawa KTP yang orang hidup. Tapi dinas sosialnya misalnya tidak aktif di hari Sabtu Minggu, Pak Dewan, bagaimana? Dia buka 24 jam. Oh, buka 24 jam. Buka 24 jam. Di sana ada petugasnya. Ada petugas 24 jam. Kalau misalnya Anda kasar dipersulit, laporkan ke kami. Betul. Tapi insya Allah tidak. Catatan khusus untuk Sobat Heral ini. Insya Allah tidak. Di sana dilayani 24 jam. Kecuali mungkin petugasnya sholat. Betul. Petugasnya ketiduran misalnya sudah jam larut malam. Ya, nanti dikondisikan juga lah. Jangan juga kalau misalnya mau ambil mungkin waktu habis sholat ataukah habis sholat subuh. Dan membawa KTP sebagai jaminan dulu sementara. Nanti diambil kelengkapannya, simpan KTP-nya, nanti terbuka kantor lurah, diurus dokumennya. Dokumen apa itu saja? 1 KTP, 2 KK, 3 surat kematian, 4 surat keterangan tidak mampu, 5 surat permintaan kelengkapan. Itu dibuat di kantor lurah. Semua secara cuma-cuma, Pak. Secara cuma-cuma. Tidak dibebankan biaya sepeser pun Sepeser Kota pun. Makassar. Nah, setelah itu diurus, dibawakan kelengkapannya. Dan ambulans sudah siap juga. Di Kota Makassar ini sudah luar biasa. Berarti paket dengan ambulansnya, Pak Dewan? Paket dengan ambulansnya, tapi dalam kota. Dalam kota, khusus pengantar dalam kota saja? Ya, khusus pengantar dalam kota, gratis. Dari rumah duka ke pekuburan. Itu pasti gratis. Bapak-bapak, ibu-ibu juga masyarakat Kota Makassar, pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daya. Misalnya ada warga Kota Makassar yang sakit, tidak punya uang, tidak punya KIS, tidak punya BPJS, tapi sakit, dia masih berhak mendapatkan pengobatan dan perawatan gratis di Rumah Sakit Daya, cuma dengan membawa KTP dan surat keterangan tidak mampu. Bagaimana kalau hari Sabtu dan Minggu? Itu tadi, tetap masuk dulu. Tetap ke rumah sakit dulu, nanti terbuka kantor lurah, diurus surat keterangan tidak mampunya. Tapi jangan juga Anda mampu membuat surat keterangan tidak mampu. Itu sama saja mengambil haknya orang yang tidak mampu. Ya, ini kan banyak kejadian. Dia datang di kantor lurah minta surat keterangan tidak mampu. Setelah saya cek di rumahnya, 2 mobilnya, televisinya 48 inci. Ini kan yang tidak benar. Oleh karena itu kita hidup itu harus jujur. Ya, harus jujur supaya hidup itu kita berkah. Karena jadi kasih haknya orang yang tidak mampu. Jangan ambil haknya orang yang tidak mampu. Karena program ini sudah sangat bagus. Program di pemerintah Kota Makassar sudah bagus, baik di pendidikan maupun di kesehatan. Yang tadi penganggaran kapan itu hanya 300 juta, sekarang menjadi 800 menjadi juta. 800 Iya. juta. Yang tadinya Dan itu sudah berjalan berapa lama, Pak Dewan? Sudah berjalan 5 tahun. Sudah berjalan 5 tahun. Dan di program kepemimpinan periode mulia ini tetap dilanjutkan? Dilanjutkan semua. Jadi catatan untuk warga Kota Makassar, Sobat Heral, jadi jangan takut untuk berobat selama itu menjadi catatan tersendiri bahwa betul-betul kita tidak mampu, langsung kita datang di Rumah Sakit Daya, bawa tanda pengenalta, dan nanti di hari kerja, kalau memang kita masuk Sabtu Minggu, bisa kita langsung ke kantor lurah. Ya, urus seperti itu. keterangan tidak mampu. Untuk mengurus keterangan tidak mampu, dan lain-lain tadi itu ada 5 semua sudah sempat disebutkan. Baik Pak Dewan, sedikit mungkin kita bahas masalah makanan bergizi. Untuk kesehatannya di anak sekolah ini. Makanan bergizi ini saya perlu gas pula atau bagaimana?
Bisa gaspol saja kayaknya nih. Iya. Bisa Karena, mungkin karena kan ini disampaikan makanan sedikit. bergizi ini kan program presiden kita Prabowo Subianto. Saya pribadi sangat setuju dengan program ini. Iya. Cuman sistem yang digunakan selama ini saya masih kurang setuju. Sistemnya Pak. Ya sistemnya. Karena kenapa? Apa namanya? Coba kita lihat sekarang ini belum merata. Iya. Belum sekolah, belum seluruh sekolah. Belum di seluruh Makassar sekolah. mendapatkan, iya. Yang kedua adalah kemarin ada di Jawa Barat keracunan satu kelas. Betul. Ya, 2 kelas 78 orang keracunan itu ada di TV disiarkan. Dan di tempat-tempat lain banyak keracunan seperti itu. Di Makassar sendiri ada yang buahnya itu sempat sudah tidak layak konsumsi masih ikut Iya. juga diberikan. Dan menurut saya program makanan bergizi ini tidak tepat sasaran. Kenapa tidak tepat sasaran? Contoh misalnya, saya bukan juga sih orang yang kaya bukan, tapi orang yang tidak mampu juga bukan juga. Jadi kadang anak saya tidak makan nasinya karena bukan karena dia tidak enak, karena ayamnya keras, dia tidak bisa gigit. Belum matang 100%. Tidak bisa gigit. Iya, benar. Kalau oleh karena itu, kalau menurut saya sebaiknya anggaran makanan gratis ini dirubah polanya seperti apa supaya betul-betul tepat sasaran. Kenapa saya bilang tidak tepat sasaran? Contoh misalnya, sahabat-sahabat Herald dimanapun berada, di dalam satu kelas 40 orang misalnya. Di dalam warga miskin cuma 10 orang Iya. yang tidak mampu. Yang selebihnya tidak mampu. Semuanya Terus uang negara dikucurkan ke situ. Semua dapat. Semua dapat. Di mana letak adilnya? Iya. Di mana letak adilnya? Sementara bagaimana dengan anak yang tidak sekolah? Yang hidup di pinggir jalan. Iya. Ini kan tidak berhak mendapatkan karena dia bukan anak sekolah. Bukan anak sekolah. Ini yang perlu dipikirkan pemerintah kita. Tapi saya sangat dukung, setuju hasil pemikiran dari Presiden kita Prabowo bahwa ingin mencerdaskan anak bangsa melalui makan gratis. Tinggal sistemnya yang perlu diperbaiki. Apakah misalnya ada solusi mungkin Pak Dewa? misalnya kalau misalnya bukan saya memberikan solusi sedikit misalnya contoh misalnya di sekolah itu mendata orang miskin dengan tidak miskinnya. Yang dikasih makan yang dikasih makan itu yang miskinnya. Ya. Kalau misalnya tidak mampu saling cemburu makan ada yang makan dan tidak, nanti kalau pulang ke sekolah dititip. Yang masak orang sekolahnya. Berarti anggarannya itu dikembalikan ke sekolah masing-masing. Ke sekolah masing-masing. Sekolah, oh ini anak murid saya tidak mampu. Masakin dia, kasih makanan yang bergizi buat dia dibawa pulang ke rumahnya. Iya, betul. Karena ini fakta di lapangan bahwa banyak sekolah yang tidak makan. Nah, mungkin ada orang yang bilang, oh dimakan semua Pak Dewan. Ya mungkin pada saat yang Anda lihat, tapi yang saya lihat tidak. Ya. Ada anak yang tidak suka ayam atau karena memang kondisi makanannya. Ya, jadi menurut saya ataukah mungkin mungkin bosan kah ataukah bagaimana? Betul, Pak Dewan. Nah, ini yang perlu, tapi kami hargai, kami salut, kami dukung program presiden. Cuman mungkin mekanismenya yang harus diubah. Iya, betul. Mungkin ada pesan khusus untuk orang-orang tua siswa di Kota Makassar, Pak Dewan, terkait SPMB ini yang mereka sebagian saya tidak katakan semua warga Kota Makassar, sebagian merasa dipersulit dengan sistem. Mungkin ada pesan khusus untuk orang tua siswa di sana. Terima kasih banyak untuk para sahabat-sahabat Herald dimanapun berada di Kota Makassar. Pesan saya, jangan biarkan anak tidak sekolah, karena pemerintah sekarang sudah menanggung semuanya. Yang kedua, rubah mindset kita bahwa menyekolahkan anak-anak di tempat yang favorit itu merupakan suatu jaminan untuk sukses, adalah bukan. Yang ketiga, harapan saya, mari kita didik anak-anak memberikan akhlak yang baik kepada anak-anak kita, karena sepintar apapun anak-anak kita kalau tidak berakhlak, menurut saya nonsen, nol, zero, tanpa akhlak. Dengan diberikan bekal iman yang tadi. Bekal akhlak, bekal pendidikan moral, ya kan? Biar anak pintar. Kalau tidak berakhlak, kurang ajar sama orang tuanya. Betul. Biar dia pintar, biar dia cerdas, IP-nya 4, sekian, tapi kalau kurang ajar sama orang lain, ya kan. Nah, jadi mari kita berikan anak-anak kita pendidikan moral, karena sekarang ini zaman sudah berubah. Jadi pendidikan moral, pendidikan akhlak diberikan kepada anak-anak supaya betul-betul ini anak bukan cuma pintar, tapi memang bisa juga berakhlak dan bermoral.
Saya rasa cukup seperti itu. Iya. Iya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir Ya. sekaligus menjadi kita berikan kesempatan sebagai closing statement. Ya. Harapan Pak Dewan, Pak Maulis Misbah terkait dengan sistem SPMB sekarang ini, harapannya ke depan seperti apa dan bagaimana bentuknya? Ya, terima kasih. Saya sampai menyampaikan kepada pemerintah, apakah itu pusat atau daerah, untuk senantiasa jangan berhenti mengkaji ini sistem penerimaan apakah sudah bagus atau tidak. Jangan cepat merasa puas. Iya, jangan cepat merasa puas. Karena itu tadi cuma karena kesalahan mungkin titik koordinatnya, ada anak-anak yang tidak sekolah, dan yang bikin kacau juga ini sebenarnya, saya mau sampaikan kita sedikit lagi menambah sedikit, yang bikin kacau orang tua ini banyak kasih pindah keluarganya dekat sekolah. Ini kan mengganggu administrasi catatan sipil di Kota Makassar, ya kan? Jadi begitu mau penerimaan siswa baru dan murid baru, itu migrasi besar-besaran di Kota Makassar. Maksudnya migrasi dari tempat satu pindah ke tempat lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan KTP KK dekat dengan sekolah yang ini. Itu kan sebenarnya merusak tatanan. Nah, ini efek daripada penerimaan murid dan siswa baru melalui sistem domisili. Nah, ini perlu dikaji. Ya, betul. Iya. Jadi kita Sobat Teral bisa menyimpulkan beberapa poin dari pembahasan kita mengenai SPMB yang awalnya disebut dengan PPDB. Terus kita tadi sudah bahas tentang ada beberapa sidak yang sudah ditindaklanjuti hari ini, ada 2 rumah sakit dan 1 sekolah, dan kedepannya itu akan dilakukan pemanggilan oleh pihak DPRD Kota Makassar. Selain itu pula kita memberikan pemahaman bahwa saat ini khusus untuk tadi program yang disampaikan langsung dari Bapak Dewan, dari Pak Maulis Misbah, tentang jangan takut untuk berobat langsung ke rumah sakit daya bagi warga yang kurang mampu. Apakah Anda tidak memiliki BPJS atau KIS, banyak solusi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan tadi ada lagi yang berita yang sangat update tadi itu mengenai kain kafan ya, yang sudah sangat membantu warga Kota Makassar. Solusinya tadi, jadi nonton di video nanti di podcastnya Herald Sulsel untuk mendapatkan info-info update-nya lagi. Terima kasih Pak Dewan atas kesempatannya hari ini. Sehat selalu. Amin. Sukses Ki. Jangan ragu membela rakyat Pak Dewan. Siap, amin. Iya, nantikan di program Wakil Rakyat selanjutnya. Herald Indonesia selalu ada yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.